Halo Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi dalam PA hari ini. Sekarang sebelum kita memulai pendalaman Alkitab, mari kita bersatu hati, kita minta tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap kami yang memberi diri dan mempersiapkan waktu kami untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah, berfirmanlah karena setiap anak-anak Tuhan siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, PA kita hari ini mengambil tema meninggalkan kemapanan dengan bacaan diambil dari Amos 7 ayat 7 sampai 15. Amos 7 ayat 7 sampai 15. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Tali sipat." Berfirmanlah Tuhan, "Sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dicintandaskan dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang." Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, "Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah yang dikatakan Amos. Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Bapak Ibu, jemaat sekalian, hari ini kita melalui bacaan Amos, kita diperlihatkan dengan dua tokoh, yaitu Amos dan Amazia. Amos dan Amazia ini adalah dua tokoh yang memiliki perbedaan pendapat. Amos ini profesinya seorang gembala seperti yang ada dalam bacaan, dan seorang pemungut arah hutan. Amos ini pemilik peternak domba yang domba-dombanya selalu dipakai untuk persembahan suci. Sedangkan Amazia dikenal dan memiliki kedudukan sebagai imam Allah. Dua-duanya di mata masyarakat dinilai dan dianggap sebagai orang yang dekat, yang punya hubungan dengan Allah. Amazia dianggap orang yang punya kedudukan karena Allah. Namun, sayangnya, untuk menghadapi perubahan, untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi situasi, mereka memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Amos dan Amazia, mereka selalu berbeda. Terlihat ya, ada perubahan sebenarnya Bapak Ibu, ada perubahan ekonomi yang meningkat, banyaknya ritual-ritual suci, gedung-gedung yang mewah, yang dinilai sebagai tempat kudusnya orang Israel, gitu ya, kerajaan Israel. Namun di saat yang bersamaan Amos melihat bahwa perubahan ini mengorbankan, membuat orang-orang lain menderita, mengorbankan rakyat-rakyat umat Allah yang lain. Nah, disinilah Amos menyuarakan bahwa bagi Allah tidak cukup cuma gedung-gedung yang penuh dengan perkakas-perkakas keagamaan, dengan kota yang kelihatannya sangat agamis, namun ternyata mengorbankan umat Allah. Ada penderitaan yang lahir karena perubahan ini. Amos tidak suka perubahan ini, sedangkan Amazia dengan nyamannya melihat perubahan ini, ya sudah, perubahan ini membawa saya pada keuntungan, titik yang nyaman.
Amos dan Amazia sama-sama ada titik nyaman. Namun dua-duanya sangat berbeda dalam melihat perubahan kenyamanan yang mereka miliki. Amos mungkin diuntungkan Bapak Ibu, bisa jadi bisnisnya pesat gitu ya. Namun dia tidak hanya melihat itu, dia karena kedekatannya dengan Tuhan, karena dia mau mendengar Tuhan, karena dia peka, akhirnya dia bisa melihat yang lain. Dia tidak hanya melihat dirinya dan keuntungannya. Dalam ayatnya yang ke-7 sampai 9, ada satu benda yang cukup menjelaskan banyak hal. Yang pertama, tali sifat ini menghubungkan hubungan Allah dan Amos, seperti yang tadi saya katakan. Kedekatan Allah dengan Amos itu dijelaskan dari awal. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Ini dekat banget Bapak Ibu. Ketika ada seorang yang mendengar dan berbicara, berarti mereka berdua adalah hubungan yang dekat. Ada yang mendengar, ada yang berbicara. Namun beda dengan Amazia. Ketika kedudukannya dinilai sebagai imam Allah, ketika kedudukannya dinilai sebagai orang yang paling dekat dengan Allah, namun kedudukannya Amazia ini diperhadapkan dengan si tali sifat. Tali sifat ini menggambarkan ketidakadilan. Jadi, walaupun Amazia duduk di atas tahta agama yang paling tinggi, namun ternyata Amazia diperhadapkan dengan ketidakadilan yang disebabkan oleh Amazia sendiri, oleh kedudukannya Amazia sendiri. Amos melakukan pemberontakan, Amos menyuarakan bahwa nggak benar, ini nggak benar. Bapak Ibu, tindakannya Amos menurut saya itu membuat Amos ini terancam. Bisa jadi bisnis Amos tuh kemudian udah nggak akan lancar gitu. Dia melawan, dia melobrak, dia protes gitu ya. Tapi semuanya dilakukan oleh Amos karena dia mau mendengar, mau turut sama firman Tuhan. Karena kalau dari awal berfirmanlah Tuhan kepadaku. Menurut Amos, kalau Tuhan sudah berfirman, apapun itu harus dilakukan. Walaupun mengorbankan kenyamanan, kemapanan, hidup mewah, hidup nyamannya Amos. Amos mendengar, Amos melihat. Amos mendengar Allah, Amos melihat ketidakadilan yang terjadi. Hari ini kita sama-sama diperlihatkan. Kita mau pilih yang bagaimana, sisi yang bagaimana. Ketika kita nyaman dengan posisi kita saat ini dan kita tidak mau melihat orang lain, sama seperti Amazia. Ketika ada yang protes dikit, kita nggak terima. Ketika kita disenggol dikit, kita nggak terima. Kita takut terancam. Namun beda dengan Amos, sekalipun dia harus kehilangan segalanya, kalau Tuhan yang meminta dan Tuhan yang berkehendak untuk mengatakan yang baik, Amos melaksanakan. Bapak Ibu, saya mau menutup PA kita pada malam hari ini dengan pernyataan teman saya, seorang yang keluar dari perusahaan swasta selama 2 tahun sudah bekerja, lalu mengikuti salah satu organisasi yang selalu ikut menyuarakan keadilan, kebenaran, HAM, hukum gitu ya, terjun ke bencana-bencana alam di berbagai tempat. Terus saya tanya, kamu kenapa sih mau menyuarakan keadilan, kebenaran? Lalu dia bilang gini, saya hanya melakukan apa yang selama ini sudah saya dengar dan saya terima. Di gereja, di kampus. Lalu dia tambah lagi di chat sebawahnya, walaupun saya tahu saya tidak dengar. Setelah itu dia ngomong, karena saya punya cita-cita akan kembali ke gereja, menjadi pendeta maksudnya, jadi saya harus menyuarakan walaupun tidak akan didengar, walaupun saya akan kehilangan banyak hal yang menarik di dalam hidup saya. Selamat memilih Bapak Ibu, mau di posisi mana. Menjadi seorang yang peka, dekat dengan Tuhan dan melihat sekitar kita, menyuarakan yang benar dan yang adil, atau diam di posisi nyaman kita. Tuhan memampukan kita untuk memilih dan bertindak.
Mari kita berdoa. Kami mau menyerahkan kehidupan kami dimanapun kami berada, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai pemilik perusahaan, ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami mampu menyuarakan kehendak-kehendak Tuhan. Kami mampu melihat mana yang benar, mana yang adil, mampu menyuarakan walaupun kami mungkin akan mengambil resiko yang besar. Tuhan sertai kami. Kami mau dibentuk, kami mau dipakai oleh Tuhan. Terima kasih untuk sapaan Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kami, kami mau berdoa. Amin. Selamat memilih Bapak Ibu, sampai berjumpa lagi di PA-PA selanjutnya.